Perkenalkan, saya Farah Baru Halimah, ahli gizi yang akan mendampingi konseling hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Hasan, Ibu. Dari Pak Hasan, bagaimana kondisi Bapak hari ini? Jadi kondisi saya pada hari ini, badan saya masih rasanya lemas, nafsu makannya juga kurang. Sebelumnya saya sampaikan bahwa konseling hari ini masih rahasia. Semua informasi yang Bapak sampaikan akan kami jaga kerahasiaannya, sehingga informasi Bapak hanya digunakan untuk keperluan perawatan saja. Konseling hari ini akan berlangsung sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Apa Bapak bersedia? Ya, bersedia. Dari tujuan konseling hari ini yaitu membantu memperbaiki pola makan Bapak agar kebutuhan gizi terpenuhi, kemudian menjaga berat badan yang lebih lanjut, dan menyesuaikan dengan kondisi hipertensi dan kesehatan Bapak. Dalam konseling hari ini yaitu yang pertama asesmen antropometri, fisik klinis dan pola makan, yang kedua menentukan masalah gizi, yang ketiga edukasi pola makan, yang keempat membuat rencana untuk Bapak, yang kelima melakukan target, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi. Apakah Bapak sudah siap? Iya, Ibu. Baik. Sebelumnya saya ingin melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan terlebih dahulu. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Silakan saya dulu. Misalnya di atas timbangan, Bapak membawa sesuatu di saku. harus terbang. Ya, sudah, bisa turun. Kemudian pengukuran timbangan. Berapa? Yang terbang. Sudah Bapak, bisa turun. Lagi. Baik Pak, dari hasil pengukuran tadi tinggi badan Bapak yaitu 160 cm dan berat badan Bapak sekarang 48 kg Pak. Sebelumnya berat badan Bapak lebih 50 kg ya Pak. Iya, turun sedikit. Dari Pak IMT Bapak, dari Pak IMT Bapak yaitu 18,8 kg per meter persegi, masih batas normal ya Pak, tapi sudah mendekati kurus. Dan itu ada penurunan berat badan dalam 6 bulan. Ini perlu diperhatikan karena bisa mengarah ke kekurangan gizi. Saat ini Bapak ada keluhan lain mungkin? Ada cepat capek, ada pusing. Baik, untuk buang air kecil apakah sering Bapak? Iya, dulu saya jadi jalan dulu. Baik, kondisi ini berkaitan dengan kebesaran prostat Bapak. Tapi kalau memang ketahui sendiri bisa menyebabkan tubuh lemas dan dehidrasi. Jadi tetap perlu diatur ya Pak, bukan dikurangi secara berlebihan. Sekarang saya ingin tahu terkait pola makan Bapak sehari-hari. Biasanya Bapak makan berapa kali? Makan 3 kali sehari. Baik, jadinya sarapan apa ya Pak? Biasanya cuma teh manis sama biskuit saja. Kalau makan siang atau malam bagaimana Pak? Nasi sama tempe goreng cuma sekali sehari. Baik. Sayur dan buahnya biasanya apakah Bapak konsumsi? Jarang sekali, Bu. Kemudian apakah Bapak sering minum air putih? Mungkin berapa gelas sehari? Paling 2 sampai 3 gelas. Baik Pak, saya simpulkan frekuensi makan sangat kurang, tidak ada selingan, sumber energi dan proteinnya rendah, kemudian kurang sayur dan buah, dan asupan cairan kurang. Kemudian perkiraan kebutuhan Bapak yaitu energi kurang lebih 800 sampai dengan 1000 kilokalori, yaitu 50 sampai dengan 60% kebutuhan Bapak. Kemudian proteinnya 20 gram, yaitu 40% dari kebutuhan Bapak. Lemaknya rendah, kemudian juga kurang,
Artinya asupan bapak masih sangat kurang dari kebutuhan, sehingga menyebabkan berat badan bapak turun dan kemudian menjadi lemas. Dari hasil tadi, masalah gizi bapak yaitu asupan energi dan protein kurang, pertama, yaitu ditandai dengan berat badan bapak turun dan makan yang sangat sedikit tadi. Kemudian pola makan tidak teratur, hanya 3 kali makan, tapi untuk komposisinya kurang seimbang. Kemudian asupan cairan badan juga kurang, kemudian kurang variasi makanan. Menurut Bapak, bagaimana yang paling perlu diperbaiki? Saya harus lumayan lebih sering Dari skala 0 sampai 10, seberapa penting sih Bapak untuk memperbaiki pola makan? Kenapa ya Bu? Kenapa Bapak pilih menurut Bapak? Soalnya banyak perkembangan. Jadi Bapak ingin lebih sehat ya. Yang sekali Untuk kondisi Bapak, prinsip makan yang dianjurkan yaitu makan sedikit tapi sering, 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan, kemudian tinggi energi dan protein, kemudian cukup cairan dan tetap ada segarap untuk nutrisi. Kemudian ini ada saya ingin menambahkan makanan yang harusnya dihindari Bapak. Yang pertama, makan yang tinggi akan amino, kemudian makan dengan asupan natrium yang tinggi seperti mie instan, seperti makanan kaleng dan snack-snack biasa. Kemudian yang ketiga, makanan dan minuman yang mengandung alkohol, jadi tidak baik Bapak. Kemudian untuk makanan yang dianjurkan, kita bisa makan di tidurnya, kita bisa makan nasi merah, kemudian nasi putih, roti, oatmeal, dan proteinnya Bapak bisa makan ayam tanpa kulit, kemudian telur, kemudian tahu protein nabatinya, tahu tempe dan kacang. Kemudian Bapak juga perlu sayur dan buah. Baik, kemudian untuk sayurnya Bapak bisa mengonsumsi sayur apapun, semuanya boleh ya Pak. Untuk buahnya juga boleh Bapak semuanya. Kemudian tapi mungkin Bapak bisa menghindari atau membatasi buah-buahan yang tinggi gula seperti lengkeng, gitu ya Pak. Untuk pisang, kalau pisangnya biasanya yang terlalu manis itu Bapak bisa dibatasi juga. Kemudian Bapak ada contoh menu sehari yang bisa Bapak praktikkan di rumah. Yang pertama untuk menu paginya ada nasi, kemudian ada ikan kembung, kemudian tahu goreng dan sayur asem. Untuk selingan paginya ada krim sup. Untuk makan siangnya ada nasi, udang balado, kemudian tahu goreng dan kangkung dan buahnya di strawberry. Kemudian untuk selingan sorenya ada smoothie minggu. Kemudian makan malamnya ada nasi putih, semur telur ayam, tempe goreng, capcay dan bawang potong. Kemudian ada dampak kekurangan gizi. Yang pertama itu nafsu makan berkurang. Yang kedua lemas dan lelah setiap saat. Kemudian sering terkena penyakit. Kemudian konsentrasi buruk dan suasana hati buruk atau depresi. Untuk tips hidup saya sendiri yaitu yang pertama konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Bergizi seimbang sendiri yaitu ada bervariasi dari karbohidrat, protein hewani dan nabati, kemudian sayur, kemudian buah. Gitu ya Pak. Untuk porsinya sendiri yang karbohidratnya yaitu 2/3 dari setengah piring. Untuk protein hewaninya 1/3 dari setengah piring. Untuk nabatinya juga 1/3 dari setengah piring. Kemudian buahnya 1/3 dari setengah piring dan yang terakhir sayuran 2/3 dari setengah piring. Iya Pak. Tulisannya bisa dibawa Bapak untuk mungkin dibaca-baca kalau di rumah. Iya. Kemudian Bapak juga perlu mengatur
minum Bapak, yaitu satu hari minimal 6 gelas ya Pak. Iya. Gitu. Baik. Kemudian untuk minumnya mungkin karena Bapak jarang minum, jadi belum terbiasa minum banyak ya Pak. Bapak bisa dibagi sedikit-sedikit supaya bisa sering air kecil sekaligus. Baik. Apakah sudah jelas ya Pak? Iya, sudah. Kemudian kita batal jadi apa? Yang pertama yaitu makan 3 kali sehari. Yang kedua tambah selingan yaitu 2 kali dalam sehari. Kemudian minumnya lebih cukup dan menambah lauk berprotein tinggi seperti ayam tanpa kulit atau ikan. Kemudian apakah Bapak sendiri sanggup? Untuk kesulitannya apa ya Pak? Yang makan hambatan itu mungkin Bapak ada hambatan? Saya tidak terbiasa makan terlalu sering sih. Baik, saya buatkan solusinya. Yang pertama itu mulai dari porsi kecil yang jadi Bapak makan sedikit dulu, sedikit tapi sedikit. Kemudian pilih makanan yang mudah dan disukai. Bapak punya makanan yang disukai itu sendiri apa ya Pak? Saya suka makan ikan. Itu ya Pak. Mungkin Bapak bisa untuk proteinnya bisa mengkonsumsi ikan dari sendiri. Kemudian Bapak bisa siapkan stok makanan sederhana agar tidak terjadi kelaparan. Itu ya Pak. Baik. Untuk mengerti perkembangan pola makan Bapak bisa mulai mencatat salah satu menunya. Dan yang jelas sendiri yaitu makanan yang dimakan, jenisnya, kemudian frekuensi makan dan jumlah minum Bapak. Baik. Bapak apakah tinggal sendiri atau dengan keluarga? Saya tinggal sendiri. Baik, mungkin Bapak bisa meminta tetangga atau keluarga terdekat Bapak untuk mengingatkan makan atau membantu menyiapkan makanan. Itu. Baik Pak Hasan. Apa yang akan Bapak lakukan di rumah setelah saya bahas tadi? Saya akan makan lebih sering dan minum lebih cukup. Baik Bapak, itu sudah sangat tepat. Nanti kita evaluasi bersama di 2 minggu ke depan. Terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktu Bapak untuk konseling hari ini. Iya, terima kasih.